had a minute. What? Just a... Hai, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series post-apokaliptik berjudul Fallout yang diadaptasi dari seri video game populer berjudul sama. Series ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang berjuang untuk menyelamatkan ayahnya yang diculik oleh penjahat. Dalam prosesnya, perempuan ini harus mengarungi dunia yang berubah menjadi keras akibat perang nuklir. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 2077 di Amerika Serikat, seorang aktor dan mantan marinir bernama Howard mendampingi putrinya dalam sebuah pesta ulang tahun. Di tengah acara yang penuh sukacita ini, beredar informasi bahwa dunia sedang menghadapi ancaman perang nuklir. Tak lama setelahnya, Howard melihat ledakan bom nuklir di berbagai penjuru kota. Karena efek ledakan ini akan segera mencapai lokasi acara, Howard pun langsung bergerak cepat untuk membawa putrinya melarikan diri. 219 tahun kemudian, penduduk Amerika kini tinggal di bunker bawah tanah yang dinamai Vault. Mereka pun tinggal di bunker ini karena kondisi dunia permukaan sudah rusak akibat perang nuklir. Kita lalu diperkenalkan pada seorang perempuan berbakat bernama Lucy yang menjadi penghuni Vault 33. Hari itu, Lucy menyerahkan formulir permohonan menikah kepada Dewan Vault agar ia bisa mendapatkan seorang calon suami. Setelah Lucy memastikan bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani, Dewan Vault akhirnya mengabulkan permohonan Lucy. Lucy lalu diperkenalkan kepada calon suaminya yang bernama Monty, yang merupakan penghuni Vault 32. Pernikahan Lucy dan Monty akhirnya digelar dengan mengundang para penghuni dari Vault 32 dan 33. Di tengah acara ini, Hank, ayah Lucy yang menjadi pengawas Vault 33, menyampaikan informasi bahwa tingkat radiasi di dunia permukaan kini sudah menurun secara drastis, sehingga para penghuni Vault akan bisa pergi ke dunia permukaan. Bagaimanapun, Hank mengingatkan bahwa dunia permukaan masih sangat berbahaya karena tak memiliki hukum pasca perang nuklir. Selesai resepsi pernikahan, Lucy dan Monty akhirnya tinggal di kediaman Lucy. Usai mengalami momen manis bersama Monty, Lucy baru mengetahui bahwa ternyata suaminya adalah penjara dari dunia permukaan. Begitu identitas aslinya terbongkar, Monty langsung menyerang Lucy tanpa ampun. Dengan kemampuan bela dirinya, Lucy berjuang keras melawan Monty. Lucy lalu akhirnya berhasil melarikan diri setelah ia melancarkan serangan fatal kepada Monty. Lucy lalu menemukan Vault kediamannya diserang oleh sekelompok penjara yang sebelumnya menyamar sebagai penghuni Vault 32 dan bersekutu dengan Monty. Selama serangan ini berlangsung, Hank berhasil membunuh Monty yang saat itu sempat bangkit untuk membunuh Lucy. Lantas, saat berusaha mencari tempat aman, Hank dan Lucy dihadang oleh seorang perempuan bernama Moldaver yang merupakan pemimpin kelompok penjara tadi. Di momen ini, Moldaver memerintahkan Hank untuk memilih siapa yang harus dibunuh, yaitu Lucy atau para penghuni Vault yang sudah ditangkap. Hank akhirnya sengaja menyerahkan dirinya kepada Moldaver agar Lucy bisa melarikan diri. Keesokan harinya, Lucy menyadari bahwa Hank telah diculik oleh Moldaver dan dibawa ke dunia permukaan.
Demi menyelamatkan ayahnya, Lucy akhirnya nekat pergi ke dunia permukaan sendirian, meskipun hal itu sangat membahayakan keselamatannya. Setelah itu, kita pun diperkenalkan kepada karakter penting lainnya yang bernama Maximus. Sejak kehilangan segalanya semasa kecil, Maximus memutuskan untuk bergabung dengan organisasi persaudaraan baja yang beroperasi di dunia permukaan. Kini Maximus sedang menjalani pelatihan untuk menjadi kesatria persaudaraan yang selama ini bertugas untuk mencari dan mengumpulkan benda spesial dari dunia lama. Lalu pada suatu hari Maximus diperiksa oleh petinggi persaudaraan karena dituding menganiaya sahabatnya sendiri yang bernama Dane. Selama pemeriksaan berlangsung, Maximus mendapati bahwa tudingan penganiayaan ini berasal dari mulut Dane sendiri. Karena dirinya bukan pelaku, Maximus akhirnya membantah tudingan tersebut. Namun di sisi lain, ia juga tak berusaha membela dirinya karena ia tak ingin merusak persahabatannya dengan Dane. Maximus lalu menawarkan dirinya untuk membantu persaudaraan dengan segala cara, sebagai jalan keluar untuk menuntaskan permasalahan ini. Karena Maximus memiliki potensi, petinggi pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Kini Maximus diangkat sebagai pengawal kesatria persaudaraan yang bernama Titus. Bersama Titus, Maximus akan menjalani misi pencarian sebuah benda yang berpotensi menjadi penyelamat atau pemusnah umat manusia. Maximus pun antusias dengan pekerjaan baru ini karena sejak kecil ia mengidolakan kesatria persaudaraan. Maximus akhirnya berangkat bersama Titus untuk memulai misi mereka. Karena hanya menjadi pengawal, Maximus tak diberikan armor khusus seperti yang dipakai oleh Titus. Di malam harinya, series ini pun kembali memperkenalkan karakter penting lainnya yang dijuluki Ghoul. Ghoul adalah koboi misterius yang ditakuti di dunia permukaan karena kemampuan hebatnya. Ghoul lalu ditawari oleh sekelompok koboi untuk bekerja sama dalam misi perburuan seseorang yang berhubungan dengan benda target misi Maximus. Tanpa pikir panjang, Ghoul menolak tawaran ini karena ia berbeda prinsip dengan kelompok koboi tadi. Setelah berhasil membunuh mereka semua, Ghoul akhirnya memulai misi perburuan. Kembali ke Lucy, ia sempat heran saat pertama kali melihat kondisi dunia permukaan yang menjadi tandus dan kering akibat perang nuklir. Karena kondisi inilah dunia permukaan kini dijuluki Wasteland. Di malam harinya, Lucy bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Wilzik. Mengetahui bahwa Lucy adalah penghuni Vault, Wilzik pun langsung mendesak Lucy untuk pulang. Karena penghuni Vault akan mudah mati saat mereka hidup di Wasteland yang terkenal keras dan kejam. Namun Lucy menolak karena ia sudah bertekad untuk mencari ayahnya yang diculik oleh Moldaver. Setelah berpisah dengan Wilzik, Lucy kembali melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan seorang pria asing. Sambil memberikan minum, Lucy bertanya apakah pria ini sempat melihat kelompok penjara pimpinan Moldaver bersama dengan ayahnya. Meskipun tidak melihat, pria ini menduga bahwa Moldaver mungkin sedang berada di kota Philly yang tak jauh dari lokasi ini. Sang pria akhirnya memperingatkan Lucy bahwa pembunuhan sering terjadi di kota Philly, sehingga Lucy harus selalu waspada saat tiba di sana. Sementara itu, Maximus dan kesatria Titus dalam perjalanan menuju kota Philly untuk mencari target misi mereka yang ternyata adalah Wilzik. Tak lama berselang, Maximus dan Titus tak sengaja menemukan jejak Wilzik di area hutan. Lalu saat melanjutkan proses pencarian, Titus diserang oleh seekor beruang yang bermutasi akibat radiasi nuklir. Meski sudah menggunakan armor, Titus justru berusaha melarikan diri seperti seorang pengecut. Maximus akhirnya berhasil menembak mati si beruang saat hendak merusak armor Titus. Titus lalu memerintahkan Maximus mengambil obat di tas mereka untuk menyembuhkan luka Titus. Namun Maximus menolak karena kesatria pengecut seperti Titus tak pantas untuk diselamatkan. Begitu Titus tewas, Maximus pun langsung mengambil alih armor miliknya. Kini Maximus berlatih menggunakan armor kesatria persaudaraan agar ia bisa bergerak dengan efektif.
Selama proses latihan ini, Maximus baru mengetahui bahwa armor ini membuat penggunanya memiliki tenaga super. Di waktu bersamaan, Lucy akhirnya tiba di kota Philly. Berbeda jauh dengan penghuni Vault, penduduk kota ini terlihat kotor dan tak mengenal etika. Lucy lalu mengunjungi toko barang milik seorang nenek bernama June. Melihat ada barang Vault terpajang di toko ini, Lucy akhirnya bertanya apakah June melihat Moldaver bersama ayahnya atau tidak. Namun June menegaskan bahwa ia tidak melihat Moldaver. Karena Lucy adalah penghuni Vault, June bersikap sinis dan berusaha mengusir Lucy. Alasannya, June menilai bahwa Vault hanyalah tempat persembunyian orang kaya yang mengabaikan penderitaan sesamanya di Wasteland. Karena hal itu, June merasa misi utama Vault untuk menyelamatkan rakyat Amerika adalah omong kosong. Karena tak mendapatkan informasi yang ia cari, Lucy akhirnya meninggalkan toko June dan kembali bertemu dengan Wilzik. Di tengah reuni mereka, Cowboy Ghoul akhirnya muncul setelah ia memastikan identitas Wilzik. Ghoul kemudian menyatakan bahwa ia berniat menghabisi Wilzik karena misi pembunuhan ilmuwan ini memiliki bayaran yang sangat tinggi. Setelah mengungkapkan niat jahatnya, Ghoul langsung menembak kaki Wilzik hingga putus. Demi melindungi Wilzik, June akhirnya mengadakan sayembara untuk membunuh Ghoul. Dari situlah semua penjahat di kota ini akhirnya muncul untuk menghabisi Ghoul. Namun karena kehebatannya dalam menembak, Ghoul berhasil menyingkirkan mereka satu persatu. Setelahnya, Lucy menembakkan obat bius ke tubuh Ghoul dengan tujuan agar Ghoul jatuh pingsan. Namun ternyata obat bius ini tidaklah mempan karena menurut Ghoul dosis obatnya terlalu rendah. Lalu saat Ghoul akan membunuh Lucy, Maximus datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Lucy. Maximus akhirnya meminta Lucy untuk menjaga Wilzik sampai ia membereskan Ghoul. Di tengah kekacauan ini, Lucy membawa Wilzik ke dalam toko June untuk dilakukan penanganan medis. Dengan peralatan seadanya, June berhasil memasangkan kaki palsu pada tubuh Wilzik. June akhirnya mengakui bahwa ia memiliki misi untuk mengantarkan Wilzik ke kliennya yang ternyata adalah Moldaver. Karena hal itu, June mendesak Lucy untuk mengantarkan Wilzik ke Moldaver agar ia bisa menemukan ayahnya. Meskipun misi ini penuh dengan tantangan, Lucy akhirnya menerimanya demi menyelamatkan sang ayah. Di waktu bersamaan, Maximus menguasai pertarungan saat melawan Ghoul. Namun karena sebuah kesalahan kecil, armor milik Maximus tersangkut dan membuatnya tak bisa bergerak. Kejadian konyol ini akhirnya dimanfaatkan oleh Ghoul untuk merusak armor Maximus, hingga akhirnya Maximus terbang tak terkendali ke suatu tempat. Sementara itu, Lucy berhasil melarikan diri sambil membawa Wilzik. Di tengah perjalanan, Wilzik menyerah karena ia tak sanggup berjalan lebih jauh lagi. Ternyata Wilzik patah semangat karena sejak tadi kakinya masih mengalami pendarahan. Di tengah kondisinya yang sudah tak memiliki harapan, Wilzik akhirnya memberitahu bahwa misi akan tetap dianggap berhasil meskipun Lucy hanya membawa kepala Wilzik ke hadapan Moldaver. Alasannya, yang dicari oleh Moldaver sebenarnya adalah benda yang ada di dalam kepala Wilzik. Lantas, sebelum hilang kesadaran, Wilzik berpesan bahwa Lucy bisa bertahan hidup asalkan ia mau berubah menjadi orang tak bermoral seperti penghuni Wasteland. Wilzik akhirnya memberikan gergaji mesin miliknya agar Lucy bisa memotong kepalanya. Dengan berat hati, Lucy akhirnya mengikuti perintah Wilzik untuk memenggal kepalanya demi kelancaran misi. Beberapa jam kemudian, Ghoul akhirnya tiba di lokasi mayat Wilzik yang kepalanya sudah dibawa pergi oleh Lucy.
Ternyata Ghoul bisa menemukan lokasi ini dengan memanfaatkan anjing setia Wilzik sebagai alat pelacak tuannya. Ghoul kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mencari kepala Wilzik. Sementara itu, Lucy memeriksa kepala Wilzik untuk mencari tahu kenapa sebenarnya kepala ilmuwan ini diincar oleh banyak orang. Karena tak menemukan jawabannya, Lucy akhirnya memasang alat pelacak pada kepala Wilzik agar ia bisa mencarinya jika kehilangan kepala Wilzik. Dengan informasi yang sudah diberikan oleh June, Lucy terus berjalan ke arah lokasi Moldaver. Perjalanan ini lalu mengantarkan Lucy ke sebuah kawasan terbengkalai yang berada di sekitar sungai. Saat Lucy sedang menikmati pemandangan kawasan ini, tiba-tiba ada serangan monster sungai bernama Gulper. Dalam waktu singkat, monster hasil mutasi radiasi nuklir ini berhasil merebut kepala Wilzik. Lucy kemudian bersiap untuk mengejar Gulper demi merebut kembali kepala Wilzik. Namun sialnya, Ghoul akhirnya datang dan menggagalkan rencana Lucy. Setelah itu, Ghoul menggantung Lucy hidup-hidup pada alat khusus sehingga Ghoul bisa mengangkat dan menenggelamkan Lucy ke sungai sesuka hatinya. Di sini, Ghoul menjelaskan bahwa sebenarnya ia sedang menjadikan Lucy sebagai umpan untuk memancing Gulper. Tak lama berselang, Gulper akhirnya datang dan naik ke permukaan untuk memangsa Lucy. Di tengah situasi ini, Ghoul berusaha membuat Gulper memuntahkan kepala Wilzik yang sudah ia telan. Namun usaha Ghoul berakhir gagal karena Gulper terlalu kuat untuk dikalahkan. Gulper akhirnya melarikan diri setelah bagian tubuhnya digigit oleh anjing Wilzik yang ternyata lebih kuat dari anjing biasa berkat eksperimen Wilzik. Mengetahui bahwa Gulper memiliki pencernaan yang lambat, Ghoul meyakini bahwa ia masih memiliki banyak waktu untuk kembali merebut kepala Wilzik. Kini Ghoul membawa Lucy sebagai tahanannya dan pergi menuju ke suatu tempat. Ghoul lalu sengaja membiarkan Lucy kehausan meskipun Lucy sudah berulang kali memohon pada Ghoul untuk membagi minumannya. Di sini Ghoul juga tidak peduli dengan misi Lucy untuk menyelamatkan sang ayah. Ghoul kemudian mengisyaratkan bahwa kulit tubuhnya mengalami kerusakan seperti sekarang karena dahulu ia terkena radiasi nuklir. Di lain pihak, Maximus masih berada di kota Philly untuk memperbaiki armornya yang mengalami kerusakan ringan akibat serangan Ghoul. Maximus akhirnya memberikan informasi sambil berpura-pura menjadi Titus demi menyembunyikan kejahatannya yang telah membiarkan Titus mati dan mengambil alih armor Titus. Maximus juga berbohong bahwa pengawal Titus telah gugur dalam tugasnya. Kini Maximus memutus komunikasinya dengan persaudaraan untuk menghilangkan jejak. Setelahnya, Maximus menghadapi sekelompok penjara yang berniat merampas armornya. Saat berjuang melawan para penjahat ini, Maximus berhasil mencuri kesempatan untuk menggunakan armor bagian tangan yang membuatnya mampu menghancurkan kepala salah satu penjahat. Aksi Maximus ini akhirnya membuat kelompok penjara lari ketakutan. Tak lama kemudian, pesawat persaudaraan menerjunkan seorang pengawal baru Titus untuk menggantikan Maximus. Begitu melihat kedatangan pengawal bernama Thaddeus ini, Maximus langsung bergerak cepat untuk menggunakan armornya dan berpura-pura menjadi Titus. Maximus dan Thaddeus akhirnya melanjutkan perjalanan untuk mencari Wilzik. Usai menemukan mayat Wilzik, mereka baru menyadari bahwa target misi sebenarnya adalah kepala Wilzik. Thaddeus lalu mendapatkan informasi dari persaudaraan bahwa kepala Wilzik bisa menjadi alat untuk menguasai Wasteland. Karena hal itu, persaudaraan memerintahkan untuk membunuh siapapun yang menghalangi misi. Dengan menggunakan alat pelacak Thaddeus, Maximus kini fokus mencari Ghoul karena ia meyakini bahwa Ghoul sedang membawa kepala Wilzik. Pencarian ini pun terus berlanjut sampai akhirnya Maximus dan Thaddeus tiba di kawasan sungai yang sebelumnya ditinggalkan oleh Ghoul dan juga Lucy. Maximus kemudian diserang oleh Gulper yang sebelumnya menelan kepala Wilzik. Demi melindungi Maximus, Thaddeus melancarkan serangan untuk mengalihkan perhatian Gulper. Lantas saat Thaddeus akan dimakan oleh Gulper, Maximus melakukan serangan yang berhasil membuat Gulper memuntahkan isi perutnya dan berhenti menyerang.
Di saat itulah Maximus akhirnya berhasil menemukan kepala Wilczek dan merayakan momen ini bersama Thaddeus. Beralih ke Lucy dan Ghoul, mereka mampir ke sebuah klinik medis yang dihuni oleh teman Ghoul yang bernama Roger. Ternyata Roger memiliki kondisi fisik yang sama dengan Ghoul, di mana ia mengalami kerusakan kulit akibat radiasi nuklir. Nah, yang menjadi perbedaan, Roger kini mulai kehilangan kewarasannya karena sudah lama tidak meminum penawar gejala radiasi. Sambil mengamati kondisi Roger, Ghoul mengisyaratkan bahwa selama ini ia mengambil berbagai misi agar imbalannya bisa ia gunakan untuk membeli penawar. Karena Ghoul kini sudah kehabisan penawar, ia pun akhirnya terpaksa membunuh Roger demi membebaskannya dari penderitaan. Lalu di luar dugaan, Ghoul memakan daging dari tubuh Roger untuk menghilangkan rasa laparnya. Aksi kanibalisme Ghoul ini seketika membuat Lucy heran bagaimana Ghoul bisa bertindak ekstrim seperti itu. Di sisi lain, Ghoul memanfaatkan aksinya ini untuk menyadarkan Lucy akan betapa kejamnya dunia Wasteland. Lucy akhirnya terpaksa ikut memakan daging Roger karena ia diancam oleh Ghoul. Setelah meninggalkan klinik Roger, Ghoul meminum air kotor yang ada di tengah jalan. Lucy pun terpaksa melakukan hal yang sama karena ia takut akan dibunuh oleh Ghoul jika tidak mematuhinya. Lantas saat Ghoul mengalami batu keras akibat gejala radiasi, Lucy memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Lucy lalu menggigit salah satu jari Ghoul sampai putus saat ia berhasil ditangkap oleh Ghoul. Sebagai balasan, Ghoul akhirnya memotong jari telunjuk Lucy untuk memberikan efek jerah. Ghoul kemudian membawa Lucy ke sebuah supermarket yang menjual penawar gejala radiasi. Di sini, Ghoul dengan tega menjual Lucy ke pemilik supermarket agar bisa mendapatkan 60 unit penawar. Sesuai perintah Ghoul, Lucy akhirnya masuk sendirian ke dalam supermarket untuk memulai proses transaksi. Tak lama berselang, Lucy disambut oleh robot pelayan yang bernama Snip. Dengan kemampuannya, Snip berhasil memasangkan jari telunjuk palsu pada tangan Lucy sehingga jari tangan Lucy kembali lengkap. Namun setelah melakukan kebaikan ini, Snip menahan Lucy dan bersiap membedah tubuhnya untuk mendapatkan organ Lucy. Ini artinya Ghoul sebenarnya berencana menjual organ Lucy untuk membeli penawar. Saat alat bedah Snip mendekati tubuhnya, Lucy terus memberontak hingga akhirnya ia berhasil menggagalkan proses pembedahan. Lebih jauh lagi, Lucy juga berhasil menahan Snip dan memanfaatkannya untuk melawan dua orang yang menjadi penjual penawar. Karena kalah kekuatan, sang penjual akhirnya mengizinkan Lucy untuk keluar dari supermarket. Bahkan mereka juga melaksanakan perintah Lucy untuk membebaskan semua tahanan manusia di sana yang menderita gejala radiasi. Nah, ternyata sebagian tahanan ini sudah menjadi zombie karena gejala mereka sudah sangat parah. Alhasil, begitu dibebaskan, para tahanan langsung menyerang dengan membabi buta hingga akhirnya mereka dan kedua penjual mati bersama-sama. Usai serangan ini berakhir, Lucy menemukan seorang tahanan yang bernama Martha. Melihat Martha yang akan berubah menjadi zombie, Lucy akhirnya terpaksa membunuhnya demi bertahan hidup. Kini Lucy baru menyadari bahwa penderita gejala radiasi akan berubah menjadi zombie jika mereka sudah terlalu lama tak meminum penawar. Lucy lalu memberikan beberapa penawar kepada Ghoul yang kini dalam kondisi lemah karena sudah beberapa hari tak meminum penawar. Lantas sebelum meninggalkan lokasi, Lucy mengisyaratkan bahwa ia akan berusaha mempertahankan rasa kemanusiaannya meski ia kini berada di dunia Wasteland yang sangatlah kejam. Setelah Lucy pergi, Ghoul akhirnya bisa pulih dan masuk ke dalam supermarket. Di sana, Ghoul meminum penawar sebanyak-banyaknya, seolah-olah ia takut akan kehilangan kewarasannya dan berubah menjadi zombie. Ghoul lalu menonton film koboi lama yang dibintangi oleh aktor Howard yang sebelumnya muncul di awal cerita series. Di momen ini, Ghoul tampak sangat serius, seolah-olah film ini memiliki arti penting bagi hidupnya. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita Fallout mulai dari episode 1 sampai 4.
Kalau teman-teman penasaran bagaimana keseruan episode-episode selanjutnya, silahkan komen sebanyak-banyaknya ya guys, supaya Mimin makin semangat untuk melanjutkan seriesnya. Dan nantikan video selanjutnya hanya di Bale Movie. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!